Well, hola people, konnichiwa, bagikan bersama Salvian di channelnya Kudetek. Kayaknya bre, tren portable SSD bakal naik lagi dah ya kan. Apalagi tren salam interaksi di Facebook lagi yang ngetanggetnya tuh. Bukannya apa ya kan, file-file foto dan video zaman sekarang itu gede-gede ukurannya gitu loh ya kan. Udah pasti nguras internal storage HP kita. Buat para konten kreator yang hanya bermodalkan HP, harus rekam edit posting, habis itu hapus ya kan. Itu nggak bisa file mentahnya dibiarin ngendep di storage bre. Udah pasti meluber-luber gitu ya kan. Iya sih, ada yang namanya teknologi cloud service, cloud storage gitu loh. Tapi kalian tahu sendiri lah gimana lawaknya internet provider kita. Kagak bisa diharapin gitu loh coy. Belum lagi biaya langganan cloud service yang kemungkinan bakal ikut naik gara-gara PPN 12%. Ya kan? Udah paling bener bre, kita mesti invest ke SSD portable. Nih SSD bre, bayarnya cuma sekali dan bisa diakses secara real time. Kagak perlu koneksi internet kayak cloud service dan bentuk fisiknya itu kecil sekali, ya kan? Tempo hari kita udah pernah review ya portable SSD Kio MagDrive. Ternyata laris juga tuh dilihat-lihat. Di official store-nya Kio aja tembus 500 unit penjualan. Belum lagi di toko lain dan juga offline store tuh. Pasti udah tembus ribuan unit ya kan. Nah sekarang Kio ngasih facelift atau improvement ke MagDrive-nya ini bre. Sekarang namanya jadi Kio MagDrive Pro. Kira-kira sepro apa sih? Langsung saja kita bahas bre. Secara desain, tampilan unit MagDrive Pro ini ya masih mirip banget sama adeknya yaitu MagDrive MD10. Tetap mungil, minimalis dengan emboss Kio kecil di sini. Di kedua sisinya udah ada ring magnetik, jadi bisa nempel di kedua sisi. Dimensi Kio Pro ini sangat ringkas, cuma 6 x 6 cm doang dengan ketebalan sekitar 1,2 cm. Unitnya juga super enteng karena pakai material aluminium. Cuma sekitar 60 gram doang bre. Sangat ringkas buat dibawa ke sana kemari. Nah, yang ngebedain versi Pro ini ada di jumlah port USB Type-C-nya bre. Kalau yang MagDrive MD10 kemarin kan cuma ada 2 port USB Type-C. Satu buat transfer file, satunya lagi buat fitur bypass charging yang support protokol power delivery 3.0 up to 100 watt tuh. Nah sekarang bre, di versi Pro-nya ini ada tambahan satu port USB Type-C lagi. Kalian bisa pakai port Type-C ini buat colokin beberapa aksesoris bre. Kayak misalkan transmitter mikrofon wireless, fan cooler, earphone, dan juga flash disk dengan syarat aksesoris tadi pakai interface USB Type-C juga. Ini memungkinkan supaya kalian bisa ngerekam video di HP tanpa ngorbanin port Type-C-nya nih. Dan sekarang kita lanjut bahas konektivitasnya. Kio MagDrive Pro ini pakai interface USB 3.2 Gen 2 X1 atau biasa disebut USB 10 Gbps bre. MagDrive Pro ini punya fitur eksklusif yang cuma ada di iPhone 15 Pro series ke atas, yaitu directly storage atau penyimpanan langsung buat video 4K ProRes-nya. Walau memang kesannya eksklusif, tapi tenang aja, semua device yang punya port USB Type-C bisa kok pakai Kio MagDrive Pro ini bre. Cuma ya nggak bisa pakai fitur directly storage, maksudnya ngerekam tapi langsung masuk ke sini gitu loh. Perlu pindahin manual gitu loh bre. Dan sayangnya buat kalian yang masih pakai iPhone 14 series ke bawah atau yang masih pakai port Lightning, belum bisa pakai MagDrive Pro ini. BTW bre, kalau misal kalian pakai HP Android tanpa fitur MagSafe, kalian tetap bisa pasang metal o-ringnya yang ada di paket pembelian ke casing HP atau langsung ke backdoor HP kalian. Selain itu, kita juga dapet yang namanya pouch berbahan fabric dan 2 set kabel USB Type-C to Type-C dengan 2 ukuran. Secara teknis kedua kabel ini emang didesain buat iPhone 15 ke atas. Yang pendek buat iPhone 15 reguler dan yang agak panjang itu buat iPhone ya Max series lah gitu loh. Tapi kembali lagi bre, MagDrive Pro ini bisa dipakai di device apapun asalkan punya USB Type-C. Ingat ya, device apapun. Soal modul storage di unit MagDrive Pro ini pakai M.2 NVMe SSD dengan form factor 2230 yang paling kecil tuh. Ya buat menyesuaikan lah dimensi unitnya gitu loh. Terus buat kapasitasnya mulai dari 128GB, 256GB, 512GB, 1TB dan 2TB. Tapi sebenarnya bisa-bisa aja kalian beli yang kapasitas 128GB terus kalian upgrade sendiri ke kapasitas yang lebih gede. Tapi tentu ada konsekuensinya, yaitu segel garansi di baut M.2 ini rusak dan berarti garansinya langsung hangus bre. Kalau kalian tanya kenapa ada kapasitor di board ini, tujuan
Tujuannya biar si SSD nggak langsung mati pas dicabut. Jadi kalau power kapasitor lagi terisi penuh, ada jeda sekitar 10 detik buat memastikan update mapping datanya selesai. Jadi keamanan datanya lebih terjamin lah gitu ya kan. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan performanya. Di pengujian Crystal Disk Mark dalam kondisi 0% capacity, punya speed rate di 914 MB per second dan speed rate-nya itu di 854 MB per second. Pas kita coba running 5 kali buat lihat konsistensinya, ternyata stabil banget bre. Terus kita tes ulang nih pas kondisinya 50% capacity. Speed rate-nya masih terjaga di 914 MB per second, sedangkan speed write-nya itu sedikit turun bre, sekitar 4 MB per second aja. Ini berarti walau storage-nya udah terisi, kecepatannya masih terjaga. Nah di pengujian selanjutnya, kita tes di 3D Mark Storage Benchmark yang running sekitar 30 menitan tuh. Di tes ini banyak banget pengujiannya bre, seperti load game, record game, install game, save game, dan juga move game atau pindahin game. Di sini kita tes dalam 3 kondisi bre. Gambar pertama ini adalah hasil Mac Drive Pro pada kondisi 0% capacity dan menggunakan thermal pad. Sedangkan kalau thermal pad-nya kita lepas, performanya tuh turun sekitar 9,6%. Waduh, agak jauh ya selisihnya. Padahal di Crystal Disk Mark tadi nggak begitu berasa. Terus perbedaan suhunya juga ya nggak begitu jauh lah. Pakai thermal pad suhu maksimalnya di 43 derajat Celcius, sedangkan tanpa thermal pad suhu maksimalnya cuma beda 1 derajat Celcius lebih panas. Terus kita running 3D Mark Storage Benchmark juga pas kondisi 50% capacity dengan tetap pakai thermal pad. Performanya ternyata mirip sama pengujian kedua yang nggak pakai thermal pad dengan 0% capacity bre. Berarti dari 0% capacity ke 50% capacity turun juga sekitar 9,6% bre. Next kita coba Mac Drive Pro ini buat jadi storage tambahan di iPhone 15 Pro. Jadi pas kita pasangin, nanti iPhone 15 Pro bakal ngedeteksi langsung. Ada tuh muncul notifikasi USB-C di bagian bawah, yang berarti kita bisa langsung record video 4K 60 fps ProRes lock, dan otomatis filenya tuh akan tersimpan ke Mac Drive Pro ini bre. Perlu diingat ya, kalau fitur Apple ProRes ini emang perlu kapasitas storage yang gede dan butuh kecepatan transfer data yang kenceng. Soalnya kan ukuran file mentah dari video ProRes itu emang gede-gede bre. Buat mindahin file udah pasti super satset ya. Ini kita coba copy video dengan file size hampir 1 GB, itu cuma hitungan detik langsung beres. Oke, selanjutnya kita coba transfer data file game Forza Horizon 5. File size gamenya itu sekitar 147 GB yang berisi 2900 folder dan 21.000 file bre. Kita tes copy file dari storage laptop kita yaitu Lenovo Log 15 yang pakai M.2 NVMe SSD lewat interface USB 3.2 Gen 2. Kita tes di 2 kondisi juga. Pertama dalam kondisi 0% capacity dan 50% capacity. Di pengujian 0% capacity, transfer time-nya itu sekitar 14 menit 33 detik. Sedangkan pas pengujian 50% capacity, transfer time-nya itu 2 menit 41 detik lebih lama menjadi 17 menit 14 detik. Atau kalau mau dipersenin, transfer time 50% capacity itu mengalami 18% perlambatan ketimbang 0% capacity bre. Pas pengujian transfer file ini, kita juga mendapatkan data average dan maksimum transfer speed-nya. Tentu bre, pada kondisi 0% capacity, rata-rata dan maksimum transfer speed-nya lebih kencang ketimbang kondisi 50% capacity. Paling berasa jauh sih dari rata-rata transfer speed-nya yang berbeda 30 MB per second bre. Dan soal suhunya, ada 2 data nih. Pertama, berdasarkan log sensor HW Info yang udah kita mention di pengujian 3D Mark tadi. Dan kedua, berdasarkan tangkapan kamera thermal. Pas kondisi 0% capacity, suhu surface-nya tuh sekitar 39-41 derajat Celcius. Sedangkan pas kondisi 50% capacity, suhu surface-nya tuh sedikit menghangat jadi 40-42 derajat Celcius bre. Nah, kira-kira itu dia ya untuk ulasan atau review dari kami mengenai SSD portable dari Kio, yaitu Kio Mac Drive Pro ini bre. Sekarang kita masuk ke kesimpulan, tapi kita lihat dulu harganya ya kan. Harga dari Kio Mac Drive Pro ini mulai dari 700 ribuan dengan kapasitas 128 GB. Ini selisih sekitar 100 ribuan dari versi yang non Pro-nya. Sejujurnya bre, penambahan satu port USB Type-C di unit versi Pro ini bakal sangat berfaedah kalau misalkan usernya adalah konten kreator yang tag videonya emang pakai HP. Soalnya port USB Type-C tambahan ini bakal kepake banget buat colok beberapa aksesoris pendukung kayak misalkan mikrofon wireless, cooler lighting, ataupun power bank sekalipun bre. Dan juga bre, ini adalah alat investasi jangka panjang buat HP kalian karena brand-brand HP sekarang udah mulai meninggalkan slot micro SD card. Jadi nggak ada salahnya kalian beli storage eksternal SSD kayak gini karena selain ukurannya kecil yang bikin ringkas, kapasitasnya juga beragam bre, menyesuaikan kebutuhan kalian. Nah, bisa dipakai di banyak device lagi ya. Di HP jelas bisa asal ada port Type-C-nya, di laptop jelas kepake banget, di PC apalagi, di konsol juga kepake ya. Pokoknya di device yang pakai Type-C dan membutuhkan storage ya, ini sangat amat membantu bre.
Tapi menurutku nih ya, tambahan satu port USB Type-C ini terlalu berlebihan buat disebut versi Pro. Kirain bakal dapat fitur tambahan lain semisal interface-nya yang ditingkatkan ke USB 20 Gbps atau fitur by software yang bisa secara otomatis merubah lokasi penyimpanan ke Mac Drive Kio ini ketika jepret foto atau rekam video. Tapi menurut kalian gimana? Apakah kalian tertarik sama Mac Drive yang versi Pro ini? Coba komen di bawah, bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Saya Alfian selaku channel. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, bre. Bye bye.